Halo Sobat Hukum, ketemu lagi. Kali ini kita ke pernyataan Presiden Jokowi kemarin guys, bahwa Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak menjadi isu kontroversial yang kemudian memantik sana kemari ya. Dan sepertinya perlu kita kupas di video kali ini guys. Kemarin Presiden Jokowi kok tiba-tiba muncul dan melontarkan permasalahan bahwa Presiden boleh memihak dan melakukan kampanye guys selama masa pemilu. Dengan syarat kata beliau asalkan presiden tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Nah, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh presiden? Kita lebih jauh sedikit ya. Kata beliau, presiden itu boleh kampanye, boleh memihak. Kita kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh sih? Waktu kampanye itu, kata beliau tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi jangan ditarik-tarik kemana-mana, kata beliau kan. Nah, pernyataan itu disampaikan ketika Presiden Jokowi menyerahkan pesawat tempur A1344, helikopter Fennec dan helikopter Panther ke TNI guys, bersama Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Rabu 24 Januari 2024 kemarin, masih hangat-hangatnya ini. Terus lebih lanjut lagi di tanggal 26 di Istana Kepresidenan, kemudian Pak Jokowi itu menunjukkan sebuah kertas yang besar ya, ukuran besar, yang berisi pasal 281 dan pasal 299 Undang-Undang Pemilu yang mengatur di situ presiden dan wakil presiden itu boleh berkampanye. Mungkin maksud beliau mau memperjelas gitu, mau mengklarifikasi lebih jauh. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kata beliau kan, yang kemudian menyampaikan di situ tentang pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden itu mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Jelas kata beliau kan. Kemudian ada disinggung juga pasal 281, itu juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden dan wakil presiden harus mengikuti ketentuan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan maksudnya. Terus juga menjalani cuti di luar tanggungan negara, tambah beliau waktu itu kan. Nah, di sini yang sangat kita sayangkan guys ya. Pasalnya jauh sebelum ini, di waktu-waktu sebelumnya, Presiden Jokowi adalah sosok yang justru selama ini menekankan netralitas pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan ASN. Tapi kenapa ini kemudian berbalik 180 derajat? Jadi kita oke-oke kan aja lah ya, karena apapun ceritanya kan lidah itu tidak bertulang. Kita kupas saja guys, pasal ini, pasal demi pasal. Dan bagaimana sih cara membacanya sebenarnya pasal 299 dan 281 nih, yang sudah terlanjur dilantarkan, dilepas, dikipas oleh Presiden Jokowi di depan umum ya. Jadi pasal 299 Undang-Undang Pemilu ini ya sebenarnya tidak bisa dibaca hanya satu ayat guys, hanya ayat per ayat. Jadi harus diurai, harus dirangkai dengan pasal yang lain. Karena pasal ini itu punya tiga ayat yang saling berkaitan dengan pasal sebelum dan sesudahnya. Jadi membacanya itu harus lengkap, nggak bisa dicomot seenaknya aja gitu. Termasuk ke pasal 301 ya. Jadi kita akan paham bahwa presiden, kita akan paham ataupun menteri itu bisa saja berkampanye kalau yang pertama dia berjuang untuk dirinya sendiri, misalnya tuh dia petahana. Nah, misalnya Jokowi di tahun 2019 atau SBY di tahun 2009. Jadi dia mencalon lagi itu bisa. Artinya bukan berkampanye untuk orang lain, maksud dari pasal itu di ayat-ayatnya itu. Dia berkampanye untuk dirinya sendiri gitu. Yang kedua, berdasarkan pasal-pasal itu Jokowi hanya bisa berkampanye guys bila untuk parpolnya. Artinya Jokowi tidak bisa berkampanye untuk calon lain yang bukan paslon yang didukung PDIP sebenarnya. Jadi seandainya Presiden Jokowi itu mendukung paslon lain ya, pasangan calon yang lain bukan dari partai resminya Pak Jokowi yaitu PDI, jadi nggak bisa, itu nggak tepat dilekatkan ke pasal ini, pasal 299, pasal 281.
Kemudian misalnya Presiden Jokowi dan menteri jika ingin berkampanye menurut pasal ini 299 maka harus masuk ke dalam tim kampanye, harus didaftarkan. Jadi mereka tidak bisa hanya menyatakan mendukung gitu salah satu paslon, nggak bisa, jadi harus didaftarkan jadi tim. Jadi kalau presiden atau menteri-menteri dia harus tim kampanye resmi dari kandidat itu, harus didaftarkan memang. Jadi bukan sekedar pendukung atau mendukung saja gitu. Jadi kalau misalnya di luar dari tim kampanye tadi itu tidak masuk dalam kategori pasal 299 ini dan 301. Nah, kita kupas lebih jauh. Presiden Jokowi itu tidak semestinya hanya merujuk pada pasal satu pasal saja ya, 281 ayat 1, yaitu kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, misalnya wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ada ketentuannya di pasal itu. Poin A, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan B, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Itu poin dari pasal itu. Nah, di sini lagi-lagi guys ya, ada kekurang cermatan Presiden Jokowi dalam membaca dan memahami undang-undang pemilu ini. Jadi karena kenapa? Karena ada pasal lain yaitu pasal 282 ayat 7 ya. Dan pasal 283 ayat 1 dan 2 yang mengatur larangan berpihak bagi pejabat negara secara umum. Nah, kedua pasal ini luput dari perhatian Pak Jokowi. Dengan apa? Dengan hanya merujuk ke pasal 281 tok yang beliau sampaikan di Istana Kepresidenan waktu itu. Jadi presiden itu sebenarnya tidak mematuhi undang-undang pemilu ini sendiri karena tidak mempertimbangkan pasal 282 nomor 7 ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan pasal 283-nya ayat 1 dan 2. Di situ kekurang cermatan beliau. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, pesan dari pasal 282 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu ada larangan kepada pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri. Serta kepala desa itu dilarang untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta calon ya paslon dari peserta pemilu selama masa kampanye. Jadi ini nggak bisa dilupakan. Kenapa? Tindak tanduk perilaku yang merugikan pihak lain itu dilarang di sini. Nah, kita ke pasal 283 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara itu yang lainnya itu ya, itu juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi jelas ada larangan di sini untuk keberpihakan. Dan ini yang saya maksud tadi dengan Presiden Jokowi kurang cermat, hanya mengandalkan pasal 281 tadi, dipilah-pilah, ditarik-tarik. Kemudian di ayat 2 itu menyebut bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi jelas di situ. So guys, jadi cara memahami pasal 281 ini itu khusus mengatur pejabat negara yang ikut berkampanye. Jadi memang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, harus cuti, bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian di pasal 282 dan pasal 283 itu mengatur larangan keberpihakan bagi pejabat negara secara umum. Di pasal 282 dan 283 inilah kemudian yang saya melihat itu luput dari perhatian Pak Jokowi. Jadi hanya pasal 281 yang diambil, 299 yang diambil di ayat awal, di yang lain itu dibiarkan, dilepas maksudnya, sengaja tidak dicomot. Kita kurang tahu apa maksudnya. Yang jelas seperti itu. Jadi pasal dan ayat itu dicomot, diambil hanya untuk yang menguntungkan saja, sesuai dengan kepentingan yang lain dipinggirkan. Itu kira-kira cara membaca undang-undang pemilu, pasal dan ayat secara utuh.
Itu guys, pembahasan kita, kupasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap menginspirasi. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus nanti di video berikutnya. Ciao, terima kasih.